Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, banyak pertanyaan disampaikan kepada saya dari beberapa pihak. Pertanyaannya adalah, apa sih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama nggak dengan tenaga honorer? Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menyampaikan pokok-pokok pengaturan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa itu? Kita singkat saja P3K. Kemudian jabatan apa yang diisi, ngelamarnya bagaimana, pengadaannya bagaimana, penilaian kerjanya bagaimana, gaji sama tunjangan, ada trainingnya atau enggak, penghargaannya ada atau enggak, disiplinnya, PHK-nya, dan yang sering juga jadi concern banyak orang adalah ada nggak pensiunnya seperti PNS dan seterusnya. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kalau kita urai, P3K itu WNI. Kedua, memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketiga, membuat perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Dan keempat, melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi tetap namanya perjanjian kerja, ya ada waktu tertentu di dalam perjanjian itu yang terbatas. Berbeda dengan PNS, dia perjanjiannya adalah sampai kepada pensiun, tentu saja selama tidak dikeluarkan atau dipecat. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, tugas pemerintahan luas, bisa dari pranata komputer sampai dengan pejabat tinggi yang sekarang sering disebut jabatan pimpinan tinggi. Kemudian jabatan apa yang bisa diisi oleh P3K itu? Jabatan yang dapat diisi oleh P3K adalah jabatan fungsional. Satu, jabatan fungsional. Kedua, jabatan pimpinan tinggi tertentu. Dan ketiga, jabatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Jabatan fungsional itu ada pustakawan, ada arsiparis, ada pranata komputer, ada perancang peraturan perundang-undangan, dan seterusnya. Kemudian jabatan pimpinan tinggi tertentu itu sekarang disebutnya ada JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama. Kemudian jabatan lain itu yang ditetapkan oleh Menteri Menpan RB sepanjang bukan jabatan struktural. Jabatan struktural itu ya Kasubit, Kabit, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara pengadaan P3K ini? Bukaan lowongannya gimana? Ada tahap-tahap yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 itu. Yang pertama adalah perencanaan. Mungkin dilakukan dengan membuat formasi, menetapkan kebutuhan formasi di instansi yang bersangkutan. Kemudian Menpan RB menetapkan
informasi itu. Kemudian pengumuman lowongan seperti di pembukaan CPNS mestinya. Kemudian pelamaran, diberikan waktu untuk masyarakat menyampaikan lamaran. Kemudian seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Terus pengumuman hasil seleksi, selanjutnya adalah pengangkatan menjadi P3K yang dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh calon P3K. Kemudian kalau udah jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bagaimana penilaian kinerjanya? Penilaian kinerja dilakukan dengan melihat target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dari hasil pekerjaannya, dan perilaku pegawainya. Penilaian dilakukan selain oleh pimpinan unit kerja, juga dilakukan oleh rekan kerja yang setingkat maupun bawahannya. Ketentuan selanjutnya adalah mengenai penggajian dan tunjangan. P3K berhak atas gaji dan tunjangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS. Nah, ini saya sendiri belum mendapatkan gambaran bagaimana ini bisa diterapkan gitu nantinya, disamakan dengan gaji dan tunjangan PNS apa iya. Sedikit saya sering bilang PNS, saya sering suka bilang P3K, sekedar diketahui bahwa PNS dan P3K ini merupakan ASN, aparatur sipil negara. Jadi ASN itu ada dua jenis, yang satu adalah PNS, yang satu adalah P3K. Kemudian apakah P3K punya hak untuk ikut training dan seterusnya? P3K berhak mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi dengan pembatasan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Jadi tetap ada hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi. Penghargaan apa yang diberikan kepada P3K ketika dia memenuhi apa yang diminta dalam perjanjian kerja, atau bahkan melakukan kinerja lebih dari yang diharapkan? Ada penghargaan berupa tanda kehormatan, ada kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, misalnya ikut training baik di dalam dan di luar negeri, kemudian kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Selanjutnya, bagaimana apabila seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini melanggar disiplin? Ada aturan tata cara pengenaan disiplin bagi PPK yang bersangkutan, yakni sesuai dengan tata cara pengenaan disiplin bagi PNS. Tata cara pengenaan disiplin ini aturannya dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang biasanya adalah menteri atau sekretaris lembaga non struktural. Kemudian bagaimana berakhirnya hubungan kerja sebagai P3K atau pemutusan hubungan kerja P3K? Pemutusan hubungan kerja P3K dapat dilakukan pertama dengan hormat, kedua dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, dan ketiga tidak hormat.
Satu, PHK, saya ulangi, PHK dengan hormat, PHK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan PHK tidak dengan hormat. PHK dengan hormat karena mencapai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja, meninggal dunia, atau adanya perampingan organisasi. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diantaranya karena melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Adapun pemberhentian dengan tidak hormat diantaranya karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini yang terakhir menurut saya agak tidak tepat buat saya, karena menjadi anggota atau pengurus partai politik itu merupakan kontribusi juga dari seseorang. Jadi mestinya bukan pemberhentian dengan tidak hormat, tetapi yang lain. Kemudian apa sih perlindungan bagi P3K atau kesejahteraan yang diberikan? P3K berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang saya sebutkan tadi dilaksanakan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Selain itu, P3K juga berhak mendapatkan cuti seperti yang didapatkan oleh PNS. Jadi apabila kita cermati pengertian dan hal ihwal yang lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 49 itu, akhirnya bisa disimpulkan hampir sama hak dan kewajiban PNS dan P3K. Mungkin yang berbeda adalah syarat masuk, kemudian adanya perjanjian kerja yang diperbarui, yang kalau seseorang itu tidak berbuat salah, kinerjanya bagus, mestinya sampai dengan batas usia pensiun, seperti juga PNS. Kemudian mengenai pensiun, mungkin saja suatu hari nanti akan dipikirkan untuk membuat skema sendiri. Saya kira banyak perusahaan asuransi yang mau membuat perjanjian pemberian pensiun bagi P3K ini. Demikian pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu yang belum bekerja tertarik untuk menjadi P3K, atau yang sudah bekerja pun suatu hari nanti bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, asalkan mestinya mempunyai kompetensi tertentu yang dibutuhkan dalam pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas pemerintahan. Kemudian terakhir, menjawab pertanyaan apakah P3K ini sama dengan pegawai honorer. Setelah melihat dan mendengar uraian saya tadi, mestinya dapat disimpulkan bahwa keduanya berbeda. Tenaga honorer tidak melalui tahapan-tahapan pembukaan lowongan, adanya lamaran, seleksi, pengumuman seleksi, bikin perjanjian kerja, dan seterusnya. Kemudian tidak ada juga aturan mengenai perlindungan
jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum itu tidak ada. Jadi keduanya berbeda. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.